القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, setelah menyatakan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang Allah, di kesempatan pagi ini kita bisa menjalankan kembali ibadah sholat subuh yang mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan senantiasa menjadi benteng akan keimanan kita untuk senantiasa jaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Yang mudah-mudahan sholat yang kita jalankan bukan hanya sebatas kewajiban, tetapi kebutuhan yang wajib kita jalankan setiap saat. Karena hakikatnya kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat dan menjadikan kita hamba yang senantiasa sujud di hadapannya. Salawat dan salam terlimpah curah selalu kepada suri teladan kita, yakni Rasulullah SAW, yang mana beliau menjadi teladan bagi umatnya, yang tentu bukan hanya kita yang harus mengikuti jejaknya, namun sebelumnya para sahabat, dari mulai keluarga sahabat dan juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga para alim ulama sama-sama mengikuti sunnahnya, yang mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafatul uzma di hadapannya. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tema kali ini, kita akan sedikit mengupas sholat sunat yang kadang-kadang kita anggap remeh. Padahal begitu banyak dalil berkaitan dengan keutamaan sholat sunat. Salah satunya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, ma adinallahu li'abdin fi syai'in afdala min rak'ataini yusallihima. Allah tidak mengizinkan sesuatu kepada seorang hamba yang lebih baik daripada 2 rakaat yang dia kerjakan. Wa innal bil la yudarru fawqa ra'sil 'abdi madama fi sholatihi.
Dan sesungguhnya kebaikan ditabur di atas kepala seorang hamba selagi ia berada dalam sholatnya. Ini dalil qat'i yang Nabi sampaikan bagaimana seseorang yang menjaga sholat 2 rakaat berkaitan dengan sholat sunat. Apakah itu qabla ataupun ba'da. Kenapa demikian? Biasanya orang beranggapan, dak sholat sunat, ya tidak akan diazab, tidak akan disiksa, itu alasannya. Kan yang namanya sunat itu jika dilaksanakan dapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Beda dengan wajib, ya. Kalau wajib itu kan mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Jika dilaksanakan dapat pahala, maka ditinggalkan dapat dosa. Maka tak sedikit orang yang menganggap remeh kepada sholat sunnah 2 rakaat, qabla ataupun ba'da. Padahal begitu besar keutamaan yang Allah berikan terhadap hamba-hamba yang senantiasa menjaga sholat 2 rakaat. Salah satunya Allah akan berikan kebaikan di atas kepalanya, ya, selama dia menjalankan sholat sunat tersebut. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara dalil yang pertama. Yang kedua, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sampaikan, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah aku, kata Rasul, atas dirimu dengan sujud yang banyak. Ini diantaranya. Dalil yang kedua, bagaimana keutamaan daripada sholat sunnah yang kadang-kadang dianggap sebelah mata. Ya. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dibalik adanya sholat sunat ini pentingnya kita menjaga. Sekalipun sunat, tetap seandainya ada waktu dan tidak kesiangan qomat, maka dipersilakan lakukan dulu sholat sunat. Maka kita sebagai takmir masjid, baik yang adzan ataupun jamaah lain, membiasakan diri untuk memberi kesempatan kepada jamaah untuk menjalankan sholat sunat, terutama qabla subuh, yang mana keistimewaannya khairud dunya wa ma fiha, sebaik dunia dan isinya. Jadi ada orang yang datangnya itu setelah azan, lalu dia sholat 2 rakaat. Nah, sholat di sana bukan sholat qabla subuh bagi yang datang itu, tapi sholat tahiyatul masjid. Ya, kecuali kalau dia sudah duduk terlebih dahulu, ada di masjid, dan dia langsung melaksanakan qabla subuh. Tapi kalau yang baru datang, dia tidak duduk terlebih dahulu, langsung sholat, maka itu adalah sholat qabla subuh. Sholat tahiyatul masjid. Kecuali kalau dia duduk terlebih dahulu. Ya. Nabi mengatakan, idza dakhala masjid fala yajlis hatta yusolli rak'atain. Apabila kalian masuk masjid, jangan dulu sholat sebelum kalian sholat qabla subuh. Sebelum sholat tahiyatul masjid. Nah, di kita, ya, kebanyakan di daerah-daerah kalau sudah azan langsung qomat. Ada yang begitu. Seperti di tetangga saya. Pas sudah azan,
Langsung komat, saya kaget, kok kenapa nggak memberi kesempatan dulu, ini ada qoblah loh. Yang nggak tahu imamnya reka pasar, luka kumah teteh. Pokoknya tidak ada jeda untuk sholat. Ya akhirnya saya mengikuti lah, udahlah. Ya cuma menyayangkan ke takmir masjid tidak memberi kesempatan jamaahnya untuk sholat qoblah dulu, qobliyah dulu. Jadi ketika ada orang yang datang, dia pasti tahiyatul masjid dulu. Setelah itu sholat lagi 2 rakaat qoblah. Maka kita perkenankan ada waktu beberapa menit, betul 5 menit, 10 menit, biasanya itu maksimal 10 menit ya. Kalau di sebagian masjid itu suara bunyi alarm itu 10 menit. Karena memberi kesempatan dulu. Ya. Kebanyakan yang tadi itu ketidaktahuan, dia sholat aja datang 2 rakaat, dikira dia qoblah, dan dia baru datang dari luar. Itu adalah tahiyatul masjid. Kalau sudah beres tahiyatul masjid baru sholat qobliyah. Diperkenankan, silakan. Apa keistimewaannya? Hikmah. Kalau tadi keutamaan, hikmah dibalik adanya qoblah subuh. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Sesungguhnya amal perbuatan manusia yang pertama kali dihisab yaitu sholat. Kalau dalam hadis konteks yang lain, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Yaqulu, maka dikatakan Rabbuna lil malaikati wa huwa ala. Tuhan kami, ya, lil malaikati, yang lebih tahu, Allah yang lebih tahu. Berkaitan dengan apa? Pahala daripada sholat. Lil malaikati, Allah berfirman kepada para malaikat. Jadi hakikatnya Allah yang tahu segala sesuatu yang berkaitan dengan pahala sholat. Manusia tidak ada yang tahu. Ungzuru fi sholati abdi atammaha am naqasaha. Lihatlah sholat hambaku. Kepada para malaikat, coba saksikan tuh sholatnya seorang hamba. Lihatlah. Ya, apakah sempurna atammaha dalam sholatnya, atau am naqasaha, atau kurang sholatnya. Di sinilah bentuk ketidaksempurnaan manusia di dalam ibadah. Apalagi ada pemberitahuan dari seorang imam ketika dia mau sholat, maka sebelum sholat, setelah qomat, maka dianjurkan untuk istawu sufufakum, itu luruskan dan rapatkan. Luruskan dan rapatkan barisannya. Ya. Nah, di sini ada bentuk celah iblis untuk senantiasa mengaburkan sholat kita. Maka Nabi mengatakan, apakah sempurna atau kurang sholat seorang hamba? Maka Nabi mengatakan, fa'inkanat, maka jika keadaannya tamatan sempurna sholatnya, dari mulai dia berdiri tegak, takbiratul ihram, ruku, sujud dengan sempurna, betul-betul i'tidalnya sempurna, sujudnya sempurna, dan salamnya sampai bacaannya, kutibat lahu tamah, maka malaikat akan mencatat seorang hamba itu dengan sempurna. Ini yang diperintahkan Allah kepada para malaikat. Wa in kanat intaqoso, maka jika seorang hamba ini sholatnya kurang, kesana kemari, kadang pikiran melayang, fisiknya hadir di masjid, tapi pikirannya kemana? Allahu Akbar, ini Allahu Akbarai gitu. Segala kelihatan nampak. Kalau dalam sholat begitu, kunci hilang pun ada gitu ketika sholat terbayang. Ya, kadang segala nampak ketika sholat itu. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat,
Ya, ketika seorang hamba ini mempunyai sholat dalam kekurangan, ya, tidak sempurna, ada yang kurang, maka Allah berfirman, unduru hal li abdi ma tatawwa. Coba para malaikat, lihatlah apakah hambaku ini mempunyai sholat yang lain, yaitu sholat sunnah. Nah, ini dikatakan, fa in kana lahu tatawwu, maka jika seorang hamba ini mempunyai sholat sunnah yang 2 rakaat itu, apakah dia qobla atau ba'danya? Qala atimmu li abdi faridho min tatawwu. Maka sempurnakanlah sholat wajibnya yang kurang tadi itu, numalaweng tadi, dengan sholat sunatnya. Ini diantaranya. Jadi artinya sholat sunat itu sebagai penyempurna daripada sholat wajib yang kita jalankan. Yang ketika di saat sholat wajib kita banyak lalainya. Ya. Maka dari itu salah satu bentuk kesempurnaan seorang hamba, salah satunya dengan menguatkan dengan terjemah yang dia hafal. Jadi kalau Bapak mengangkat tangan dengan kalimat Allahu Akbar, itu terbaik, Allah Maha Besar. Ya, sujud, ruku, subhana rabbiyal azim, Maha suci Allah yang Maha agung. Ya, subhana rabbiyal azim, Maha suci, Maha agung. Ya. Terus tidak begitu pun sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Ya. Sujud begitu pun subhana rabbiyal a'la, Maha suci Allah yang Maha tinggi. Ya. Dan berikut bacaan sholat yang lainnya. Apalagi bacaan surat Al-Fatihah itu mesti paham artinya. Ya. Dari mulai bismillah sampai waladhdallin. Itu salah satu bentuk untuk menguatkan kehusyuan dalam sholat. Karena kalau tidak paham arti daripada bacaan sholat, kita akan melamun kemana-mana, kabur. Karena segala sesuatu apa yang kita pinta harus paham dulu, mengerti. Contoh Bapak, kalau dalam berdoa, ya pakai bahasa Arab, tapi tidak paham artinya, bagaimana mungkin kita tahu permintaan kita ini apa? Maka dalam berdoa tidak mesti bahasa Arab. Silakan dengan bahasa masing-masing yang pahami kita. Karena Allah paham bahasa semua bahasa. Daripada kita berdoa lama-lama pakai bahasa Arab tapi tidak ngerti isinya apa. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan permohonan kita? Ya, di sini letak salah satu bentuk untuk menguatkan kehusyuan dalam sholat agar terjaga sholat wajib kita dari kelalaian-kelalaian, maka dengan paham salah satu dari ada artinya. Maka salah satunya adalah sholat sunat tadi itu sebagai penyempurna daripada ibadah sholat wajib kita. Maka Rasul sampaikan summa tuhadul a'malu ala dzalik. Kemudian seluruh amal perbuatan itu diambil seperti itu. Maka dari itu jangan menganggap sepele kepada sholat sunat, qabla ataupun ba'da yang kita lakukan. Ya, qabla subuhnya, qabla duhurnya, ba'da duhurnya, ba'da maghribnya, ba'da isyanya. Jangan pernah kita lalaikan, tetap jalankan, sekalipun sunnah. Maka dalam pelaksanaannya Rasulullah SAW melaksanakan sholat sunnah qabla ini beliau di rumahnya, fi baitihi, di rumahnya. Bukan di masjid Rasul itu. Ya, tapi fi baitihi, di rumahnya. Maka jika ada orang jamaah yang setelah sholat wajib berzikir dia tidak sholat sunat, Bapak jangan lupa prasangka buruk. Bisa jadi dia sholat sunat di rumahnya. Ya. Dan kita yang ada di masjid, seandainya di rumah sulit untuk menjalankan sholat ba'da, ya, misalkan khawatir tadi hilangnya kehusuan, khawatir geus ka imah mah, geus ka rumah mah sagala, enggak teh lupa we karena sholat sunat. Banyak rintangan gangguannya di rumah, maka lebih baik jalankanlah di masjid. Ya, tadi itu untuk menjaga. Ya, daripada di rumah nanti teh terganggu dengan anak-anak atau dengan hiburan, dengan apapun di rumah, di rumah mah.
ya segala kakuping, segala katingali, lebih baik di masjid saja, langsung, ya agar terjaga tadi itu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantaranya berkaitan dengan bagaimana keutamaan dan hikmah di balik sholat sunat yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sekalipun itu dianggap remeh, dianggap sepele sholat sunat, namun begitu luar biasa keistimewaannya. Dan bukan hanya sebagai penyempurna daripada sholat wajib, tapi lebih ke menjaga amal ibadah kita dan menguatkan amal ibadah kita. Maka dari itu masih banyak sholat sunat-sunat yang lainnya, bukan hanya rawatib, qobla dan ba'da. Ya, ada sholat tadi tahiyatul masjid, rutinkan. Ada sholat sunat tahajud, ada sholat sunat duha, ya, dan ini sebagai bentuk penyempurna ibadah-ibadah kita. Jika seandainya kita berkenan meninggalkannya karena kesibukan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dan tidak berdosa. Tapi seandainya kita ingin mendapatkan pahala yang lebih besar untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib tadi itu karena kelalaian kita dalam melaksanakannya, kehusuannya, maka lebih baik kita sempurnakan. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk tetap sabar dan istiqomah dalam menjalankan sholat sunat tersebut. Karena seandainya iman kita lemah, maka kepada sholat sunat itu kadang-kadang sering kita menganggap sepele. Terutama sholat malam, apalagi yang kadang-kadang tena naon atau disiksa sana melaksanakan sholat sunat. Betul. Tetapi pahala yang besar itu akan hilang dalam diri kita. Kapan lagi kita ingin menyempurnakan ibadah mumpung masih ada umur dan sehat. Seandainya Allah cabut kesehatan dan usia kita, bagaimana kita mau menyempurnakan ibadah wajib? Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya pembahasan di kesempatan subuh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat segala amal ibadah kita di pagi hari ini, agar kelak kita senantiasa mempunyai amalan-amalan yang senantiasa Allah sempurnakan. Salah satunya adalah sholat subuh berjamaah. Sekalipun ada jamaah yang lain, masyarakat yang belum ikut berjamaah, tetap kita ajak mereka untuk berjamaah di masjid. Ya, karena begitu luar biasa bagaimana pahala-pahala daripada sholat berjamaah. Yang sering kita dengar, ya, pahalanya 27 derajat. Ketimbang kita sholat sendirian, satu. Ya, itu pun jika betul-betul kita lurus dalam beribadah. Seandainya banyak rintangan dan ujian-ujian dan godaan tadi, lebih baik kita berjamaah saja. Walaupun subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.